Bedanya orang masuk Islam dengan orang yang keluar dari Islam, ya. Kalau orang yang masuk Islam itu pasti dia menggunakan ini alasannya. Tidak bisa tidak. Ya. Tapi kalau orang yang keluar Islam itu urusannya cuma sejengkal antara perut sama kemaluan. Oh iya, betul. Bagaimana? Ini adalah data peraih hadiah Nobel berdasarkan agama yang mereka anut. Ya, jadi yang paling banyak itu beragama Kristen, 65% dari penerima hadiah Nobel, 65,4%. Nomor 2 Yahudi, 21,1%. Kemudian yang ketiganya adalah dari kalangan unaffiliated, artinya orang nggak beragama, ateis, agnostik dan sebagainya, itu 10,4%. Lalu orang Buddhis, orang Buddha 1,1%. Hindu 0,7%. Muslim 0,8%. Di sebelah sini, ini jumlah peraih Nobelnya, di sini populasinya. Jadi kalau kita lihat populasi orang Kristen itu secara global 31,2%. Ya. Jadi yang 31,32% ini penghuni dunia menguasai 65,4%. Memang paling banyak, tapi populasinya juga besar. Yang paling banyak persentasenya kalau dibandingkan dengan populasinya tuh Yahudi. Jadi kalau kita bagi Kristen tuh misalnya 65 bagi 31, ya kurang lebih 2, sekian. Ya. Yahudi itu 21,1 dibagi 0,2. Jadi rasionya 10 dibandingkan Kristen tadi 2. Nah, kalau ateis ya unaffiliated tadi 10,4 dibagi 16, masih di bawah 1 rasionya. Jadi rasio Yahudi paling tinggi, yang kedua Kristen afiliasinya paling ateis ya, itu nomor 3. Yang Muslim paling sedikit ya, 0,8 dari 24,1% populasi Muslim dunia, itu hanya menghasilkan 0,8 kontribusi peraih hadiah Nobel. Seperti itu datanya. Nah, saat ini ada 4 orang Muslim peraih hadiah Nobel yang sayangnya, ini khusus sains ya, sains saya bahas, Nobel Science, yang sayangnya kurang dikenal oleh banyak orang Islam. Orang Islam kalau ngomongin ilmuwan Muslim itu masih ngomongin Ibnu aja, tokoh-tokoh tahun 1000-an ya, tahun sekian ratus, tahun 1000-an atau 1000 sekian. Yang modern ini kurang dikenal. Ini saya perkenalkan. Pertama, Abdus Salam. Ini peraih hadiah Nobel Fisika tahun 1979, orang Pakistan. Dia adalah orang orang Muslim pertama yang meraih hadiah Nobel Science. Dia mendapat hadiah Nobel bersama seorang tokoh ateis bernama Steven Weinberg. Mereka berkontribusi dalam perumusan electroweak unification. Maksudnya apa? Di dunia ini, di dalam alam semesta ini ada 4 gaya, yaitu gaya gravitasi, gaya elektromagnetik, gaya kuat nuklir, dan gaya lemah. Nah, menurut para ahli teori fisika, 4 gaya ini sebetulnya saling terhubung satu sama lain. Jadi dulu awalnya elektro dan magnetik itu dianggap
dua hal yang terpisah. Kemudian ditemukan bahwa elektro dan magnetik itu adalah gaya yang sama. Karena itu kita mengenal elektromagnetik, ya. Itu dirumuskan. Kemudian 4 gaya ini masih terpisah satu sama lain. Nah, Abdus Salam ini menggabungkan, menemukan hubungan antara gaya lemah dengan gaya elektromagnetik. Masih banyak lagi yang harus diselesaikan di situ. Ya, masih ada 4 gaya yang harus digabungkan. Kemudian ini Ahmed Zewail, orang Mesir. Dia meraih hadiah Nobel kimia pada tahun 1999. Di bidang apa? Di bidang femtosecond spektroskopi. Jadi femtosecond itu 10 pangkat minus 15 detik. Itu maknanya femtosecond. Nah, apa yang dia lakukan? Dia membuat sistem spektroskopi dengan laser yang memungkinkan untuk mengamati perubahan energi kimia pada level waktu yang sangat pendek, yaitu femtosecond tadi, 10 pangkat minus 15 detik. Jadi dengan cara mengamati itu nantinya akan bisa diketahui proses rentetan reaksi kimia itu. Apa yang terjadi selama proses reaksi kimia. Itu ditemukan oleh Ahmed Zewail, orang Mesir. Dia orang Mesir berkiprah di Amerika. Ya. Si Abdus Salam ini orang Pakistan berkiprah di Inggris dan dia orang Ahmadiyah. Jadi ada sebagian orang Pakistan dan sebagian Muslim yang tidak mengakui dia sebagai Muslim. Kemudian ini Aziz Sancar. Ini orang Turki, peraih hadiah Nobel kimia juga di tahun 2015. Ya. Dia orang Turki, ini berkiprah di Amerika juga. Istrinya orang Amerika, ahli biokimia kalau tidak salah. Ya. Jadi Aziz Sancar ini menemukan mekanisme reparasi DNA. Itu risetnya Aziz Sancar. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir ini orang Tunisia, tapi berkiprah di warga negaranya dia double, warga negara Perancis dan Tunisia. Namanya Moui Bawengi. Ini meraih hadiah Nobel kimia lagi tahun 2023. Ya, dia menemukan quantum dot. Quantum dot itu adalah partikel yang dibuat sangat kecil, berukuran nano, ya nanoscale, dan dia mempunyai sifat-sifat yang berbeda dari sifat sifat material itu sebagai bulk, gitu ya. Quantum dot ini sangat berperan penting dalam rekayasa semikonduktor, ya. Penemuan LED berwarna biru dan sebagainya itu erat kaitannya dengan penemuan ini. Itu cerita saya tentang sains. Mudah-mudahan tidak terlalu sulit untuk dipahami. Yang masa sulit untuk pahami, ya belajar ya.